telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Shalih bin Kaisan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid al-Juhaini bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami sholat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, dia mendengar Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sholat hingga pertengahan malam, lalu beliau keluar menemui kami untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, manusia sudah selesai melaksanakan sholat, lalu mereka tidur, dan kalian akan tetap dalam hitungan sholat selama kalian masih menunggu pelaksanaan sholat. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Hind binti Al-Harith dari Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai salam beliau tetap berdiam di tempatnya sejenak. Ibnu Syihab berkata, menurut kami dan Allah yang lebih tahu, hal itu agar wanita yang akan pergi punya kesempatan. Dan Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah bahwa Ibnu Syihab menulis surat kepadanya, telah menceritakan kepadaku Hind binti Al-Harith Al-Firasiyah dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah teman Ummu Salamah. Ia berkata, ketika beliau salam, para wanita bergegas kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi. Ibnu Wahab berkata, dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Hind Al-Firasiyah, dan Uthman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Hind Al-Firasiyah, dan Az-Zubaydi berkata telah mengabarkan kepadaku Az-Zuhri bahwa Hind binti Al-Harith Al-Firasiyah mengabarkan kepadanya. Saat itu wanita ini adalah istri Ma'bad bin Al-Miqdad, sekutunya Bani Zuhrah. Hind sering mengunjungi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Syu'aib berkata, dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Hind Al-Firasiyah, dan Ibnu Abu Atik berkata dari Az-Zuhri dari Hind Al-Firasiyah. Dan Al-Laits berkata telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, ia menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab dari seorang wanita suku Quraisy, ia menceritakan kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Maimun berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Umar bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah
dari Uqbah berkata, aku pernah sholat Asyar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar istri-istrinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda, aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, dari Umarah bin Umair, dari Al-Aswad berkata, Abdullah berkata, janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikitpun kepada setan untuk mengganggu sholatnya. Dia berpendapat bahwa tidak boleh seseorang beranjak pergi kecuali dari sebelah kanannya. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beranjak pergi dari sebelah kirinya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saat terjadinya perang Khaybar, barang siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Atha berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, maka hendaklah dia tidak mendatangi kami di masjid-masjid kami. Aku bertanya, apa yang beliau maksudkan itu? Maka Jabir menjawab, aku tidak melihat maksud beliau yang lain kecuali yang mentah atau belum dimasak. Makhlad bin Yazid menyebutkan dari Ibnu Juraij kecuali yang mentah. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Shihab bahwa Atha meyakini bahwa Jabir bin Abdullah meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami. Atau beliau mengatakan, hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk berdiam di rumahnya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan periuk yang di dalamnya sayuran seperti kol. Kemudian beliau mencium aroma sesuatu, beliau lalu menanyakan dan beliau pun diberi kabar tentang bau tersebut. Maka beliau bersabda, sodorkanlah, yakni kepada para sahabat yang bersamanya. Ketika beliau melihat mereka enggan memakannya, beliau pun bersabda, makanlah. Sesungguhnya aku berbicara dengan orang yang bukan engkau ajak bicara. Ahmad bin Shalih menyebutkan dari Ibnu Wahab, saat perang Badar beliau diberi. Ibnu menyebutkan yakni mangkuk berisi sayuran. Namun Al-Laits dan Abu Sofwan dari Yunus tidak menyebutkan perihal mangkuk tersebut, dan aku tidak tahu ucapan tadi perkataan Az-Zuhri atau memang redaksi hadis begitu.
telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Abdul Aziz berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Anas bin Malik, pernyataan apa yang pernah kamu dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bawang putih? Anas bin Malik menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memakan dari pohon ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati kami atau sholat bersama kami. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepadaku Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, aku mendengar Sulaiman Asy-Syaibani berkata, aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, telah mengabarkan kepadaku orang yang berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kuburan yang terpisah. Kemudian beliau memimpin mereka sholat dan orang-orang membuat shaf, lalu sholat untuk kuburan tersebut. Maka aku tanyakan, wahai Abu Amru, siapa yang menceritakan kepadamu tentang ini? Dia menjawab, Ibnu Abbas. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Sofwan bin Sulaim dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi atau baligh. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan bangun kembali di sebagian waktu malam. Beliau berwudu dari geriba yang sudah digantung secara ringan. Amru teramat mensedikitkan air yang dipakai. Kemudian beliau berdiri sholat. Aku lalu bangun berwudu sebagaimana beliau wudu. Kemudian aku datang dan berdiri di sisi kiri beliau. Namun beliau kemudian menggeser aku ke sebelah kanannya. Beliau lalu sholat menurut apa yang Allah kehendaki lamanya. Kemudian beliau berbaring tertidur hingga mendengkur. Setelah itu datanglah seorang muazin yang memberitahukan bahwa waktu sholat subuh telah tiba. Beliau kemudian berangkat bersama muazin tersebut untuk menunaikan sholat dengan tidak berwudu lagi. Kami tanyakan kepada Amru, orang-orang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidur mata beliau tidur, namun hatinya tidak. Maka Amru menjawab, aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, sesungguhnya mimpinya para nabi adalah wahyu. Lalu dia membaca firman Allah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri hidangan yang ia masak untuknya. Beliau lantas memakannya lalu bersabda, berdirilah kalian, aku akan pimpin sholat kalian. Maka aku berdiri di tikar milik kami yang sudah hitam lusuh akibat sering digunakan. Tikar itu kemudian aku perciki dengan air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya. Maka aku dan anak yatim yang tinggal bersama kami merapatkan shaf di belakang beliau, sedangkan nenek kami berdiri di belakang kami.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sholat memimpin kami sebanyak 2 rakaat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai betina, dan pada saat itu usiaku hampir balik. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama orang banyak di Mina, tanpa ada dinding di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian shaf. Lalu aku turun dan aku biarkan keledaiku mencari makan. Aku lantas masuk ke dalam barisan shaf dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Aisyah ketika malam sudah larut. Ayyash berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Aisyah ketika malam sudah larut, hingga akhirnya Umar berseru kepada beliau, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Beliau lalu keluar seraya bersabda, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi mengerjakan salat ini selain kalian. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang melaksanakan salat selain penduduk Madinah. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abis berkata, aku mendengar ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah engkau pernah ikut keluar atau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, ya. Sekiranya bukan karena kedudukanku di sisi beliau, niscaya aku tidak mungkin bisa ikut, karena umurnya masih kecil. Beliau mendatangi tempat yang agak tinggi dekat rumah Kafir bin Ash Salt, lalu memberikan ceramah. Kemudian mendatangi para wanita. Beliau lantas memberi nasihat kepada mereka, mengingatkan dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Maka para wanita tersebut memberikan apa yang ada pada tangan dan leher mereka, atau emas perhiasan, lalu dimasukkan ke dalam kain Bilal. Setelah itu beliau dan Bilal menuju Ka'bah. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Aisyah ketika malam sudah larut, hingga Umar berseru pun kepada beliau, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Maka keluarlah Rasulullah seraya bersabda, tidak ada seorang pun yang menunggu pelaksanaan salat Isya ini dari penduduk bumi selain kalian. Dan pada hari itu tidak ada satu orang pun yang melaksanakan salat selain penduduk Madinah. Mereka melaksanakan salat Isya antara telah berlalunya waktu syafaq hingga sepertiga awal malam. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Hanzalah, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika istri-istri kalian minta izin ke masjid di waktu malam, maka berilah mereka izin. Hadis ini dikuatkan oleh Syu'bah dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Hind binti Al-Harith bahwa Ummu Salamah istri Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa para wanita di zaman Rasulullah SAW jika mereka telah selesai dari sholat fardu maka mereka segera beranjak pergi. Sedangkan Rasulullah SAW dan kaum laki-laki yang sholat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah SAW berdiri dan beranjak pergi, maka mereka pun mengikutinya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, ia berkata, jika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, maka para wanita yang ikut berjamaah datang dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Miskin berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Bakar, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Kathir dari Abdullah bin Abu Qatadah Al-Ansari dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah berdiri melaksanakan sholat dan aku ingin memanjangkannya, namun kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku pendekkan sholatku karena aku khawatir akan memberatkan ibunya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, seandainya Rasulullah SAW mengetahui apa yang telah terjadi dengan para wanita sekarang ini, niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israel. Yahya berkata, aku bertanya Amrah, apakah mereka dilarang? Amrah menjawab, ya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Hind binti Al-Harith dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah SAW mengucapkan salam, maka para wanita langsung beranjak pergi ketika beliau selesai mengucapkan salamnya, sementara beliau tetap di tempatnya sejenak sebelum beranjak pergi. Menurut kami dan hadis hanya Allah yang tahu, beliau lakukan itu agar para wanita bisa segera pergi sebelum diketahui oleh seorang pun dari jamaah laki-laki. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ishaq bin Abdullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah melaksanakan sholat di rumah Ummu Sulaim, maka aku dan anak yatim ikut di belakang beliau, sedangkan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh di waktu yang masih gelap, sehingga kaum mukminah berlalu pergi tidak ada yang dapat mengenalinya, atau sebagian mereka tidak bisa mengetahui sebagian yang lain. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yazid
bin Zurai, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika istri salah seorang dari kalian minta izin untuk ke masjid, hendaklah ia larang. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, mantan budak Rabi'ah bin Al-Harith, menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita datang terakhir dan pertama pada hari kiamat, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita, dan ini adalah hari di mana mereka mendapat kewajiban, namun kemudian mereka berselisih di dalamnya. Allah lalu memberi hidayah kepada kita, maka semua manusia akan mengikuti kita hari ini. Besok hari untuk Yahudi dan Nasrani, hari setelahnya lagi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma berkata, telah mengabarkan kepada kami Juwairiyah bin Asma dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Umar bin Al-Khattab berdiri khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki muhajirin al-awwalin atau generasi pertama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Maka Umar bertanya, jam berapakah ini? Sahabat tersebut menjawab, aku sibuk dan aku belum sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar azan dan aku hanya bisa berwudu. Umar berkata, hanya berwudu saja? Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi di hari Jumat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari Abu Bakar bin Al-Munkadir berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Sulaim Al-Ansari berkata, aku bersaksi atas Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku bersaksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi atau baligh, dan agar bersiwak atau menggosok gigi dan memakai wewangian bila memilikinya. Amru berkata, adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian, dan Allah yang lebih tahu, aku tidak tahu ia wajib atau tidak. Tapi begitulah yang ada dalam hadis. Abu Abdullah, yaitu saudara Muhammad bin Al-Munkadir, dan tidak disebut dengan nama Abu Bakar berkata, hadis ini diriwayatkan darinya oleh Bukair bin Al-Ashaj
dan Sa'id bin Abu Hilal, dan masih banyak lagi. Dan Muhammad bin Al-Munkadir punya nama panggilan Abu Bakar dan Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayyah, mantan budak Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Salih As-Saman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan atau saat kedua, maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat ketiga, maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan atau saat keempat, maka dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan saat kelima, maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, yaitu Ibnu Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika berdiri memberikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid. Umar lalu bertanya, kenapa Anda terlambat sholat? Laki-laki itu menjawab, aku tidak tahu hingga aku mendengar azan, maka aku pun hanya berwudu. Maka Umar berkata, bukankah kamu sudah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berangkat sholat Jumat, hendaklah mandi. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Sa'id Al-Maqburi berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Ibnu Wadi'ah dari Salman Al-Farsi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid. Ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia sholat yang dianjurkan baginya, dan dia mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri. Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, orang-orang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandilah pada hari Jumat dan basuhlah kepala kalian sekalipun tidak sedang junub, dan pakailah wewangian. Ibnu Abbas berkata, adapun mandi memang benar bahwa itu adalah wajib, sedangkan memakai wewangian aku tidak tahu. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisham bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia katakan, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal mandi pada hari Jumat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah beliau memakai wewangian ketika berada bersama keluarga beliau? Ia menjawab, aku tidak tahu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Al-Khattab melihat pakaian sutra di depan pintu masjid.
Maka ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Tuhan beli pakaian ini lalu Tuhan kenakan pada hari Jumat atau saat menyambut utusan atau delegasi bila datang menghadap Tuhan." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di akhirat." Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah SAW yang diantaranya ada pakaian sutra. Beliau lalu memberikan pakaian sutra tersebut kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal Tuhan telah menjelaskan konsekuensi orang yang memakainya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai." Maka Umar bin Al-Khattab memberikan pakaian tersutra tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat." Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ibn Al-Habhab, telah menceritakan kepada kami Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah terlalu sering memperingatkan kalian untuk selalu bersiwak." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Hushain, dari Abu Wa'il, dari Huzifah. Ia berkata, jika Rasulullah SAW bangun untuk salat malam, beliau menggosok mulutnya. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Sulaiman bin Bilal berkata, Hisham bin Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar datang dengan membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya. Rasulullah SAW lalu memandang ke arahnya. Maka aku pun berkata kepadanya, wahai Abdurrahman, berikanlah siwak itu kepadaku. Abdurrahman kemudian memberikannya kepadaku. Kemudian aku pecahkan dengan gigiku dan mengunyahnya hingga lembut. Setelah itu siwak tersebut aku berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menggosok giginya dengan menyandar pada dadaku. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abdurrahman, yaitu Ibnu Hurmus Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW dalam salat fajar membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah dan Hal Ata Alal insani hinum minad dahri atau surat Al-Insan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Tahman dari Abu Jamrah Ad-Dubai dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, sesungguhnya sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan setelah sholat Jumat di Masjid Rasulullah SAW adalah di Masjid Abdul Qais di kampung Juwasa, negeri
Bahrain. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad al-Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Al-Laits menambahkan, Yunus berkata, Ruzayq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura atau pinggiran kota. Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk sholat Jumat? Saat itu Ruzayq bertugas di suatu tempat di mana banyak jemaah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Allah, Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya, dan aku mendengar dia memerintahkan Ruzayq untuk mendirikan sholat Jumat, lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Sofwan bin Sulaim, dari Atha bin Yar, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita datang terakhir dan akan pertama pada hari kiamat. Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi sesudah mereka. Inilah hari Jumat di mana mereka berselisih tentangnya, namun Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka esok hari untuk Yahudi dan lusa untuk Nasrani. Beliau lalu diam. Setelah itu beliau bersabda lagi, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mandi pada satu hari dari setiap 7 hari. Pada hari itu dia basuh kepala dan tubuhnya. Diriwayatkan oleh Aban bin Shalih dari Mujahid, dari Tawus, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap muslim sudah menjadi kewajiban karena Allah Ta'ala untuk mandi pada satu hari dari setiap 7 hari. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad
telah menceritakan kepada kami Syababah, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Amru bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, izinkanlah para wanita bila minta izin pergi ke masjid di malam hari. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar. Istri Umar ikut menghadiri sholat subuh dan Aisyah berjamaah di masjid. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kamu pergi ke masjid, padahal kamu telah mengetahui bahwa Umar tidak menyukainya? Wanita itu berkata, apa yang menghalangi dia untuk melarangku? Penanya itu berkata, yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdul Hamid sahabatnya Az-Ziyadi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Harith anak pamannya Muhammad bin Sirin. Ibnu Abbas berkata kepada muazzinnya saat hari turun hujan, jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah kamu sambung dengan hayya 'alas shalah atau marilah mendirikan salat, tapi serukanlah shallu fi buyutikum, salatlah di tempat tinggal masing-masing. Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas pun berkata, sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya salat Jumat adalah kewajiban dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salih berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harith dari Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair menceritakan kepadanya dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia berkata, orang-orang datang berbondong-bondong pada hari Jumat dari tempat tinggal mereka dan pinggiran kota yang jauh. Mereka datang melewati padang pasir yang berdebu sehingga mereka pun berdebu dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang bersamaku. Beliau lantas bersabda, seandainya kalian mandi dahulu. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id bahwa dia bertanya kepada Amrah tentang mandi pada hari Jumat. Maka dia menjawab, Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri mereka masing-masing ketika menghadiri sholat Jumat. Mereka tetap dalam keadaan mereka masing-masing dengan pakaian kerjanya. Maka dikatakan kepada mereka, seandainya kalian mandi terlebih dahulu. Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Abu bin An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Uthman bin Abdurrahman bin Uthman At-Taimi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata,
telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik berkata, kami bersegera atau berpagi-pagi dan awal waktu dalam mengerjakan sholat Jumat dan tidur siang setelahnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami berkata, telah menceritakan kepada kami Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khaldah yaitu Khalid bin Dinar berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika hari terasa sejuk, Nabi SAW menyegerakan pelaksanaan sholat, dan bila udara panas, beliau mengakhirkannya, yakni sholat Jumat. Yunus bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaldah menyebutkan dengan lafaz sholat saja dan tidak menyebutkan kata Jumat. Bishr bin Thabit berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khaldah, ia berkata, ada seorang amir atau pemimpin sholat bersama kami, kemudian bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, bagaimana cara Nabi SAW sholat zuhur? Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Maryam Al-Ansari berkata, telah menceritakan kepada kami Abayah bin Rifa'ah berkata, Abu Abbas berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk sholat Jumat. Lalu ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan orang itu untuk masuk neraka. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib Az-Zuhri berkata, dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dalam jalur lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika sholat sudah ditegakkan atau iqamatnya, janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan tenang. Maka apa yang kalian dapatkan, sholatlah. Dan mana yang ketinggalan, sempurnakanlah. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Yahya bin Abu Kathir dari Abdullah bin Abu Qatadah yang aku tidak mengetahuinya kecuali dari bapaknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat aku, dan wajib bagi kalian mengerjakannya dengan tenang. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Ibnu Wadi'ah, telah menceritakan kepada kami Salman al-Farsi berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau wewangian, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya. Kemudian ia mengerjakan sholat yang dianjurkan baginya. Lalu bila imam sudah datang, dia berdiam mendengarkan.
maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, aku mendengar Nafi' berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Nabi SAW melarang seseorang meminta kawannya berdiri dari tempat duduknya, lalu dia menempati tempat duduk tersebut. Aku bertanya kepada Nafi', apakah ini berlaku pada saat sholat Jumat? Dia menjawab, untuk sholat Jumat dan yang lainnya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid berkata, azan panggilan sholat Jumat pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika masa Utsman radhiyallahu anhu dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah azan ketiga di Az-Zawra. Abu Abdullah berkata, Az-Zawra adalah bangunan yang ada di pasar di kota Madinah. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majishun dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid, sesungguhnya orang yang menambah azan ketiga pada sholat Jumat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika penduduk Madinah semakin banyak dan tidak ada muazin bagi Nabi SAW kecuali satu, dan azan sholat Jumat dilaksanakan ketika imam sudah duduk, yakni duduk di atas mimbar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Utsman bin Sahal bin Hunayf dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf berkata, aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan ketika dia sedang duduk di atas mimbar dan muazin sedang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin membaca asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Dan ketika muazin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Ketika azan sudah selesai, Muawiyah berkata, wahai manusia, sungguh ketika azan dikumandangkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan dari tempat ini seperti yang kalian dengar dari bacaan ucapanku tadi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-La'is dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa As-Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa azan yang kedua pada hari Jumat diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika penduduk Madinah semakin banyak. Adapun sebelumnya azan hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata, aku mendengar As-Sa'ib
bin Yazid berkata, pada mulanya azan pada hari Jumat, kumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar, yaitu apa yang biasa dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika manusia sudah semakin banyak, maka pada hari Jumat dia memerintahkan azan yang ketiga, sehingga dikumandangkanlah azan ketiga tersebut di Az-Zawra. Kemudian berlakulah urusan tersebut menjadi ketetapan. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari al-Quraisy al-Iskandarani berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim bin Dinar bahwa ada orang-orang mendatangi Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi yang berdebat tentang mimbar dan bahan membuatnya. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sahal lalu berkata, demi Allah, akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat dari pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah SAW duduk di atasnya. Rasulullah SAW mengutus orang untuk menemui seorang wanita Ansor yang namanya sudah disebutkan oleh Sahal. Sahal lalu berkata, perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, sehingga saat berbicara dengan orang banyak, aku bisa duduk di atasnya. Maka kemudian wanita itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu hutan. Setelah diberikan kepada wanita itu, lalu itu mengirimnya untuk Rasulullah SAW. Maka beliau memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di sini. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sholat di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di atas mimbar, lalu ruku' dalam posisi masih di atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu sujud di dasar mimbar. Kemudian beliau mengulangi lagi hingga sholat selesai. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang banyak, lalu bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara sholatku. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Anas bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, pada mulanya Nabi SAW menggunakan batang kayu sebagai tongkat yang biasa beliau gunakan untuk bersandar. Ketika sudah dibuatkan mimbar untuk beliau, kami mendengar sesuatu dari batang kayu tersebut seperti suara unta hendak beranak. Hingga akhirnya Nabi SAW turun lalu meletakkan tangan beliau pada kayu tersebut. Sulaiman berkata, dari Yahya berkata, telah mengabarkan kepadaku Hafs bin Ubaidullah bin Anas bahwa dia mendengar dari Jabir bin Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda saat sedang berkhutbah di atas mimbar, siapa yang mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri berkata,
telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harith berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri kembali seperti yang kalian lakukan di zaman sekarang ini. Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Fadalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya dari Hilal bin Abu Maimunah, telah menceritakan kepada kami Atha bin Yasar bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim dari Jarir bin Hazim berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Taghlib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah berupa harta atau tawanan wanita. Beliau lalu membagi-bagikannya. Ada orang yang diberi dan ada yang tidak. Kemudian sampai berita kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi, mereka mencela beliau. Maka mengucapkan puja dan puji kepada Allah, lalu bersabda, amma ba'du, demi Allah, memang aku telah memberi seseorang dan tidak kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri sesungguhnya lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Namun aku memberi sekelompok kaum karena aku melihat hati-hati mereka masih sangat bersedih dan punya rasa takut. Dan aku biarkan sekelompok orang karena Allah telah menjadikan hati-hati mereka penuh dengan perasaan cukup dan penuh kebaikan. Di antara mereka adalah Amru bin Taghlib. Amru bin Taghlib berkata, demi Allah, tidak ada yang lebih aku sukai dari unta yang paling baik dibandingkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku tadi. Hadis ini dikuatkan oleh Yunus. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak, lalu ikut sholat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah, hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau selesai sholat fajar, beliau menghadap kepada orang banyak, membaca syahadat, lalu bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam, akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, hadis ini dikuatkan oleh Yunus. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya
dia mengabarkan kepadanya bahwa setelah melaksanakan sholat di awal malam atau isya, Rasulullah SAW berdiri lalu membaca syahadah dan puja-pujinya kepada Allah dengan pujian yang layak bagi Allah. Beliau lalu mengucapkan amma ba'du. Hadits ini dikuatkan oleh Abu Muawiyah dan Abu Usamah dari Hisham, dari bapaknya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, amma ba'du. Dikuatkan juga oleh Al-Adani dari Sufyan tentang ucapan amma ba'du. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husain dari Al-Miswar bin Makhramah berkata, Rasulullah SAW berdiri, lalu ketika beliau mengucapkan syahadat, aku mendengar beliau mengucapkan amma ba'du. Hadits ini dikuatkan oleh Az-Zubaydi dari Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Wasil berkata, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW menaiki mimbar yang merupakan kali terakhir beliau duduk di situ, dalam keadaan berselimut yang diletakkannya di atas kedua pundaknya dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala berwarna hitam. Setelah memuji Allah dan mensucikannya, beliau bersabda, amma ba'du. Wahai sekalian manusia, berkumpullah di hadapanku. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi beliau. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'du. Sesungguhnya orang yang masih hidup dari kalangan Ansor semakin sedikit, sedangkan orang-orang lain selain Ansor terus bertambah banyak. Maka barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umat Muhammad, lalu dia mampu mendatangkan madarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang, maka terimalah orang-orang baik mereka atau kaum Ansor, dan maafkanlah orang yang keliru dari kalangan mereka. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi SAW berkhutbah dengan 2 kali khutbah dan duduk di antara keduanya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Sib dari Az-Zuhri dari Abu Abdullah Al-Azhar dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, pada hari Jumat para malaikat hadir di pintu masjid mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Orang yang paling awal datang ke masjid seperti orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkurban seekor kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkurban seekor ayam, kemudian seperti orang yang berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat menutup buku catatan mereka, kemudian mendengarkan zikir atau khutbah. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki datang saat Nabi SAW sedang memberikan khutbah
di hadapan orang banyak pada hari Jumat. Beliau lalu bertanya, "Wahai fulan, apakah kamu sudah sholat?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda, "Bangun dan sholatlah 2 rakaat." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bahwa dia mendengar Jabir berkata, pada hari Jumat seorang laki-laki datang ketika Nabi SAW sedang memberikan khutbah. Beliau lalu bertanya, "Apakah kamu sudah sholat?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka beliau pun bersabda, "Bangun dan sholatlah 2 rakaat." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas dan dari Yunus dari Thabit dari Anas berkata, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah binasa binatang ternak atau unta, dan telah binasa kehidupan atau telah menjadi sulit. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan air untuk kami." Rasulullah lalu menengadahkan kedua telapak tangan dan berdoa. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amru Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik berkata, pada masa Nabi SAW manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi SAW sedang memberikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang Arab Badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangan berdoa, dan saat itu kami tidak melihat sedikit pun ada awan di langit. Namun demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan, dan hari-hari berikutnya hingga hari Jumat berikutnya. Pada Jumat berikut itulah orang Arab Badui tersebut atau orang yang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air. Madinah juga tidak mendapat sinar matahari selama 1 bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laith dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang memberikan khutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia atau tidak mendapat pahala. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW membicarakan perihal hari Jumat. Beliau mengatakan pada hari Jumat itu ada satu saat, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut. Telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Husain dari Salim bin Abu Al-Ja'd berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhamburan pergi mendatangi rombongan tersebut, hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi SAW kecuali hanya 12 orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhutbah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 12. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah Aisyah. Dan beliau tidak mengerjakan sholat setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat 2 rakaat. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, di tempat kami ada seorang wanita yang menanam ubi di sela-sela selokan kebunnya. Jika hari Jumat tiba, dia mencabut pohon ubinya lalu direbusnya dalam periuk yang dicampur dengan segenggam gandum. Rebusan ubi dijadikan sebagai makanan pengganti sepotong daging. Setelah kami selesai melaksanakan sholat Jumat, kami datang ke rumah wanita itu. Kami masuk mengucapkan salam, lalu dia menyuguhkan makanan ubinya itu kepada kami. Maka kami pun memakannya. Kami selalu mengharapkan kehadiran hari Jumat karena ada makanan yang disuguhkannya itu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal dengan riwayat seperti di atas. Lalu dia berkata, kami tidaklah beristirahat siang maupun makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani Al-Kufi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Fazari dari Humaid berkata, aku mendengar Anas berkata, kami lebih awal mendatangi sholat Jumat lalu beristirahat siang atau qailullah setelahnya.
telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi SAW, kemudian kami beristirahat siang atau qailullah setelahnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, aku bertanya kepadanya, apakah Nabi SAW melaksanakan sholat khauf? Ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah ikut suatu peperangan bersama Rasulullah SAW ke arah Najd. Kami menghadap ke arah musuh dan membuat barisan untuk mereka. Rasulullah SAW lalu berdiri mengimami kami. Sekelompok orang yang bersama beliau melaksanakan sholat, sementara sekelompok yang lain menghadap musuh. Nabi SAW lalu ruku' dan sujud 2 kali bersama kelompok yang bersamanya. Lalu mereka, kelompok yang telah sholat, bergeser menempati posisi kelompok yang belum sholat. Kemudian kelompok yang belum sholat tersebut datang dan masuk ke dalam shaf. Rasulullah SAW lalu ruku' bersama kelompok yang baru dan sujud 2 kali. Lalu beliau salam. Maka setiap kelompok dari kami menyelesaikan sholat mereka masing-masing dengan ruku' dan sujud 2 kali. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Quraisy berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti ucapan Mujahid, bila mereka dalam keadaan genting mereka sholat dengan berdiri. Ibnu Umar menambahkan dari Nabi SAW, apabila musuh lebih banyak dari mereka atau pasukan kaum muslimin, maka mereka sholat dengan berdiri dan di atas kendaraan. Telah menceritakan kepada kami Haywah bin Syuraih berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat dan diikuti sekelompok orang bersamanya. Beliau lalu bertakbir dan mereka pun bertakbir bersama beliau. Kemudian beliau ruku' dan orang-orang yang bersamanya ikut ruku'. Kemudian beliau sujud dan orang-orang yang bersamanya pun sujud. Kemudian beliau berdiri untuk rakaat kedua. Maka orang-orang yang sujud bersama beliau berdiri dan berjaga-jaga untuk saudara mereka. Kemudian datanglah sekelompok yang lain yang sebelumnya berjaga dan belum sholat. Mereka lalu ruku' dan sujud bersama beliau, dan masing-masing orang melanjutkan sholat mereka, namun dengan tetap berjaga-jaga satu sama lain. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Kathir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah berkata, pada hari peperangan Khandaq, Umar bin Al-Khattab datang sambil mencaci orang-orang kafir Quraisy. Ia katakan, wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat Asyar hingga matahari sudah terbenam. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, aku pun belum melaksanakannya. Maka kemudian beliau berdiri menuju aliran air atau sungai, lalu berwudu dan melaksanakan sholat Asyar setelah matahari terbenam. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat Maghrib. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah.
Lalu tibalah waktu sholat ketika mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lain berkata, bahkan kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Abdul Aziz bin Syuhaib dan Thabit al-Banani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh dalam keadaan masih gelap. Kemudian beliau mengendari tunggangannya seraya bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Quran Surat Asy-Syafat ayat 177. Orang-orang Khaybar keluar seraya berkata, Muhammad dan Al-Khamis. Tabit berkata, Al-Khamis artinya pasukan. Maka Rasulullah SAW pun mengalahkan mereka, membunuh pasukan dan menawan tawanan. Maka Safiyah menjadi bagian Dihyah Al-Kalbi. Kemudian ia menjadi milik Rasulullah SAW. Beliau kemudian menikahinya dan maharnya adalah pembebasannya. Abdul Aziz berkata kepada Thabit, wahai Abu Muhammad, apakah kamu bertanya kepada Anas bin Malik apa yang beliau jadikan mahar untuk wanita tersebut? Thabit menjawab, maharnya adalah pembebasannya. Ia pun tersenyum. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, Umar membawa baju jubah terbuat dari sutra yang dibelinya di pasar. Jubah tersebut kemudian ia diberikan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, belilah jubah ini sehingga Tuhan bisa memperbagus penampilan saat sholat Id atau ketika menyambut para delegasi. Rasulullah SAW lalu berkata kepadanya, ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian Umar tidak nampak untuk beberapa waktu lamanya menurut apa yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW kemudian mengirimkan kepada Umar sebuah jubah yang terbuat dari sutra. Maka Umar pun membawanya menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal Tuhan telah berkata ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Lalu mengapa Tuhan mengirimnya buat saya? Maka Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, jualah, atau beliau mengatakan, dengannya engkau bisa memenuhi kebutuhanmu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Asadi menceritakan kepadanya dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua budak wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu tentang perang Bu'at. Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya. Kemudian masuklah Abu Bakar mencelaku. Ia mengatakan, seruling-seruling setan kalian perdengarkan di hadapan Nabi SAW. Rasulullah SAW lantas memandang kepada Abu Bakar seraya berkata, biarkanlah keduanya. Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut agar lekas pergi. Lalu keduanya pun pergi. Saat hari raya Id, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi SAW, atau beliau yang menawarkan kepadaku, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, ya, mau.
Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya, sambil beliau berkata, teruskan hai Bani Arfadah. Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan. Lalu beliau berkata, apakah kamu merasa sudah cukup? Aku jawab, ya, sudah. Beliau lalu pergi. Kalau begitu, pergilah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Zubaid berkata, aku mendengar Asy-Sya'bi dari Al-Bara' berkata, aku mendengar Nabi SAW menyampaikan khutbah. Sabdanya, pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah sholat, kemudian kembali pulang dan menyembelih hewan kurban. Maka barang siapa mengerjakan seperti ini, berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah berkata, Abu Bakar masuk menemui aku. Saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga kaum Ansor yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Ansor pada perang Bu'ad. Aisyah melanjutkan kisahnya. Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, seruling-seruling setan kalian perdengarkan di kediaman Rasulullah SAW. Peristiwa itu terjadi pada hari raya Eid. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik berkata, pada hari raya Rasulullah SAW tidak berangkat untuk melaksanakan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Muraja bin Raja berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Anas dari Nabi SAW, beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil.